Glory, glory, Man United. Berakit-rakit ke tepi, berenang-renang ke rumah Iris Bella. Berjumpa lagi dalam preview pertandingan United di jamu Aston Villa. Bagaimana reaksi dari United setelah kekalahan dari AS Roma di leg kedua semifinal? Kita akan simak dan analisa bersama-sama. Berikut ini. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya supaya tidak tertinggal update seputar Manchester United. Man United sudah memulai jadwal gila di bulan Mei dengan kekalahan 2-3 dari AS Roma di leg kedua semifinal UEFA European League. Berikutnya hari Minggu ini United kembali berlaga di Liga Inggris untuk meraih 3 poin demi mengejar Man City. Meskipun tugas yang cukup mustahil, tapi tetap harus dilakukan demi mengamankan posisi kedua di klasemen sementara. Sementara itu, Aston Villa memainkan yang pertama dari 5 pertandingan tersisa mereka di Liga musim 2020-2021 saat mereka menyambut United di Villa Park pada hari Minggu jam 2:05 sore hari waktu Inggris. Villa kembali ke jalur kemenangan terakhir kali ketika mereka mengalahkan Everton 2-1 di Goodison Park hari Sabtu lalu. Itu adalah kemenangan ketiga dari 11 pertandingan dengan semua kecuali satu dari permainan itu sendiri dimainkan tanpa kapten Jack Grealish yang telah lama absen karena cedera kaki sejak Februari bulan lalu. Villa ingin menyelesaikan kampanye musim ini dengan kondisi yang kuat setelah melihat bagaimana mereka menyelesaikan tempat Liga Inggris dan berusaha untuk masuk kualifikasi kompetisi Eropa. Dengan 48 poin, mereka masih bisa finish di atas Arsenal, Everton, atau Liverpool, dan telah mencatat total poin liga tertinggi mereka di dalam 10 tahun terakhir. Mereka menjamu United sebelum menghadapi Everton lagi di pertandingan yang diatur ulang setelah menghadapi Tottenham Hotspur dan Chelsea sebelum musim ini berakhir. Setelah leg kedua semifinal Liga Eropa dengan Roma pada hari Kamis, United menghadapi pertandingan yang kedua dari 4 pertandingan dalam 8 hari. Skuad mereka memang cukup besar untuk menghadapi jadwal itu dan diharapkan tetap bugar, seperti misalnya Bruno Fernandes yang tentunya akan menjadi pemain inti dalam setiap pertandingan tersebut. Sementara itu, Aston Villa tidak mudah menyerah dan mempunyai rekor clean sheet yang cukup apik musim ini. Bagaimana persiapan kedua tim menghadapi pertandingan ini? Kita akan simak lebih lanjut berikut ini. Dari kubu tuan rumah, Aston Villa akan masih tanpa kapten mereka Jack Grealish sekali lagi saat menjamu Manchester United. Pemain internasional Inggris dan pemain yang cukup karismatik ini tidak tampil untuk Villa sejak pertengahan bulan Februari 2021 dan sejak itu tim asuhan Dean Smith telah memenangkan 3 dari 11 pertandingan mereka. Tentunya absennya Grealish sangat berpengaruh terhadap penampilan Aston Villa. Grealish telah absen karena cedera tulang kering dan tidak ada tanggal pasti kapan dia bisa kembali bermain. Smith menggambarkannya sebagai sedikit cedera yang aneh pada bulan Februari, tetapi bos dari Aston Villa memberikan informasi terbaru menjelang pertandingan menghadapi United. Dia harus mulai berlatih bersama grup besok hari Sabtu, kata Smith, dan dia telah memulai latihan gym tapi tidak akan siap untuk bertanding menghadapi United. Sementara itu, kiper Emiliano Martinez akan terus bekerja keras untuk laga kandang mendatang. Mantan kiper Arsenal ini telah melakukan beberapa penyelamatan bagus melawan Everton hari Sabtu lalu. Dia juga berharap untuk tetap mengamankan clean sheet menghadapi United. Di depannya ada Enzri Konsa yang akan membentuk kemitraan dengan Tyrone Mings di lini belakang Villa. Matt Target juga akan memulai sebagai posisi bek kiri, sementara Matt Dicas akan mengosisi sayap lainnya di bek kanan. Mereka akan menghadapi orang-orang seperti Mason Greenwood dan Marcus Rashford yang sangat cepat sehingga para fullback diharapkan bisa mengimbangi lawan mereka. Douglas Luiz dan John McGinn akan mengisi duo pivot atau gelandang bertahan, dengan Luiz menempati sedikit peran lebih defensif untuk melindungi 4 bek tim tuan rumah.
Ross Barkley akan menempati peran lini tengah menyerang alias pemain nomor 10 dengan Anwar El Ghazi dan Bertrand Traore mengambil posisi melebar masing-masing di sayap kiri dan kanan. Di posisi striker tunggal ditempati oleh Oli Watkins yang akan memimpin lini depan tuan rumah menghadapi pasukan dari Ole Gunnar Solskjaer. Mantan striker klub Championship itu akan berharap untuk memanfaatkan tinggi badannya dan kelihayannya saat berhadapan dengan duet Maguire-Lindelof di lini belakang pertahanan setan merah. Aston Villa akan turun dengan formasi 4-3-3. Di kubu setan merah, Manchester United diperkirakan tidak akan diperkuat Daniel James untuk pertandingan menghadapi Aston Villa. Sementara ada berita positif tentang kemajuan dari Anthony Martial. James melewatkan pertandingan ke Italia menghadapi Roma karena cedera juga yang dia derita. Sementara itu Solskjaer berkata bahwa Dan James tidak dapat tersedia dan absen untuk sementara waktu. Martial juga diperkirakan akan melewatkan sisa musim ini, tapi sekarang ada harapan baru setelah ia bisa tampil dalam latihan tim. Solskjaer menambahkan Anthony terlihat baik, dia baru mulai jogging di luar ruangan, yang tentunya merupakan langkah pertama dalam mengatasi cederanya. Solskjaer tentunya akan merotasi dengan jadwal pada 3 pertandingan dalam 5 hari, menyusul penjadwalan ulang pertandingan menghadapi Liverpool. Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka yang ditarik pada babak pertama di Roma akan menjadi starter yang tentunya diikuti tak lama kemudian oleh Paul Pogba. Sementara itu Edinson Cavani juga ditarik dan digantikan Marcus Rashford dalam sisa waktu 20 menit menghadapi Roma. Tentunya Rashford akan kembali masuk ke dalam starting line up di Villa Park. Bruno Fernandes bermain 84 menit, jadi mungkin ia akan disiapkan juga untuk Liga menghadapi Leicester pada hari Selasa. Sementara Mason Greenwood memainkan permainan penuh dan bisa tampil juga menghadapi Aston Villa. Dean Henderson akan tampil menggantikan David De Gea di bawah mistar gawang. Sementara itu Victor Lindelof akan menggantikan Eric Bailly untuk membentuk duet bek tengah bersama Kapten Harry Maguire. Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw akan mengisi posisi bek sayap kanan dan kiri untuk kembali melengkapi kuartet lini pertahanan setan merah. Sementara itu Fred akan memulai di posisi jangkar dengan duetnya Scott McTominay menggantikan Donny van de Beek. Sementara Bruno Fernandes pastinya akan tetap menjadi starter karena setan merah akan sangat bergantung pada karya kreatif pemain internasional Portugal jika ingin mengalahkan Aston Villa. Marcus Rashford dan Paul Pogba akan mengambil posisi melebar masing-masing di sayap kanan dan kiri. Sementara itu Donny van de Beek kembali akan menempati bangku cadangan dan siap-siap diturunkan jika diperlukan. Mason Greenwood kemungkinan akan memimpin lini depan tim tamu menghadapi Aston Villa dengan pergerakan pemain internasional Inggris itu yang lebih lihai daripada Edinson Cavani. Dan Cavani mungkin akan diberi peran sebagai cameo di 45 menit babak kedua dan akan diberi istirahat untuk memulihkan kebugarannya. United seperti biasa akan turunan 4-2-3-1 di mana Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire dan Shaw akan bertugas menjaga pertahanan dengan Fred dan McTominay di gelandang pertahan, lalu ada Rashford, Fernandes dan Pogba di lini penyerangan di belakang Edinson, di belakang Mason Greenwood. Pertandingan antara Aston Villa menghadapi United ini akan dipimpin oleh wasit asal Inggris Chris Kavanagh dibantu asistennya Konstantin Hatzigadis dan Cyan Messi Ellis. Sementara vote official adalah Martin Atkinson dengan referee VAR adalah Jared Gillett dan asistennya Lee Betts. Statistik utama: Aston Villa hanya meraih 1 kemenangan dalam 44 pertandingan terakhir Liga Inggris melawan Manchester United. Seri 11 kali dan kalah 32 kali. Ke-14 clean sheet Aston Villa musim ini adalah yang terbanyak dalam satu musim Premier League sejak 2009-2010 yaitu 15 kali. Manchester United tidak terkalahkan dalam 24 pertandingan tandang Liga Inggris, menang 15 kali, draw 9 kali. 3 angka di belakang rekor papan atas Arsenal antara April 2003 dan September 2004.
Artinya 3 kali lagi kemenangan tandang mereka akan menyamai rekor Arsenal tersebut. Mereka juga tidak terkalahkan dalam 21 pertandingan di Villa Park di semua kompetisi. Terakhir mereka kalah di Liga di sana pada Agustus 95. Bruno Fernandes telah mencetak gol di kedua pertandingan Premier League terakhir menghadapi Aston Villa. Kedua gol tersebut berawal dari titik penalti dan kedua laga tersebut dimenangkan oleh United. Player to watch. Paul Pogba akan tampil dalam sekali lagi kondisi menjalankan puasa saat United bertanding menghadapi Aston Villa. Staminanya diharapkan tetap prima dan terjaga demi misi United meraih 3 angka. Tampilnya kembali Rashford tentu akan membantu sekali peran Pogba di sayap kiri, di mana Rashford akan menempati posisi sayap kanan dan akan membuat Pogba tidak banyak berlari tetapi berkreasi dan kemungkinan besar bisa mencetak gol. Penampilan Paul Pogba ini, kalau kita masih ingat, sangat kontroversi karena saat melawan Aston Villa musim lalu, Paul Pogba tersandung kakinya sendiri dan menyebabkan Bruno Fernandes bisa mencetak gol dari titik penalti. Dan dia juga mencetak gol musim lalu menghadapi Aston Villa, dan tentunya sangat diharapkan bahwa dia bisa kembali mencetak gol untuk membuat United meraih 3 angka. Prediksi pertandingan. Secara historis, kemenangan United di tandang menghadapi Aston Villa adalah salah satu prediksi paling aman di sepak bola. Dan itu mungkin akan terjadi sekali lagi pada hari Minggu. Rekor clean sheet Villa bagus sekali musim ini, tapi mereka juga berada di rekor terpanjang saat ini tanpa kemenangan di Liga Inggris. Kebobolan di masing-masing dari 7 pertandingan terakhir mereka menghadapi Manchester United. Tuan rumah pasti berharap mendapat keuntungan dari rotasi Man United, tetapi tim tamu masih tetap bisa menurunkan beberapa pemain yang bisa menjadi senjata rahasia oleh Gunnar Solskjaer untuk membuat United kembali meraih 3 angka. Prediksi kami, United menang 2-0. Itu dia preview dan prediksi pertandingan antara Aston Villa menghadapi Manchester United di pekan terakhir bulan puasa, dan bagaimana akankah United bisa meraih 3 angka atau kembali ditahan imbang oleh tim yang rekor pertahanannya cukup bagus seperti Aston Villa. Kita tunggu saja hari Minggu malam jam 8 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 siang waktu Inggris. Tetap dukung Man United, glory United.